Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rizka Puspitasari STMN. Perkenalkan, nama saya Sebastian Novaldi Manga, Stambuk F121 16 088. Ya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kristalografi. Kristalografi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang kristal. Ilmu yang mempelajari tentang genesa, bentuk luar, struktur dalam kristal. Kristalografi sendiri dibagi dalam 3 garis besar. Yang pertama geometri, fisik, dan kimia. Namun kita akan banyak bahas mengenai aspek geometri. Ya, kita masuk ke dalam definisi kristal itu sendiri. Kristal adalah benda padat homogen berbentuk polihedral teratur dibatasi oleh bidang permukaan yang licin, rata yang merupakan exposure bangunan atau struktur di dalamnya. Polihedral berarti permukaan banyak bidang-bidang datar. Kristal terbentuk selama proses perubahan suatu zat dari zat cair menjadi zat padat. Ya, setelah kita mengetahui definisi dari kristalografi, kita masuk pada klasifikasinya. Klasifikasi kristalografi sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu euhedral, subhedral, dan anhedral. Euhedral adalah yang mempunyai bentuk bidang batas yang sangat jelas. Subhedral sendiri mempunyai bidang batas, namun sebagiannya itu tidak jelas. Dan yang ketiga, anhedral itu sendiri tidak jelas. Setelah mengetahui definisi daripada kristal, kita masuk pada hukum kristal yang pertama. Hukum kristal yang pertama dicetuskan oleh Nicolas Steno pada tahun 1969 yang menyatakan bahwa sudut antar dua bidang kristal tertentu dari suatu kristal selalu tetap besar. Adapun unsur simetri dari kristal terdiri dari sumbu simetri, bidang simetri, dan pusat simetri. Kita masuk pada unsur simetri yang pertama, yaitu sumbu simetri. Sumbu simetri adalah garis lurus yang dibuat melalui pusat kristal, di mana apabila kristal tersebut diputar sebesar 360 derajat dengan garis tersebut sebagai poros putarannya, maka pada kedudukan tertentu kristal tersebut akan menunjukkan kenampakan yang sama. Ada 3 jenis sumbu simetri, yaitu sumbu simetri Gir, sumbu simetri giroida, dan yang ketiga sumbu simetri inversi putar. Ya, kita masuk pada unsur yang kedua, yaitu bidang simetri. Bidang simetri adalah bidang datar yang dibuat melalui pusat kristal dan membelah kristal menjadi 2 bagian yang sama besar, di mana bagian yang satu merupakan pencerminan dari bagian belahan yang lain. Bidang simetri dinotasikan dengan P atau plane atau M atau kita sebut saja mirror. Terdiri dari 3, yaitu bidang simetri horizontal, simetri vertikal, dan bidang simetri diagonal. Unsur yang terakhir atau yang ketiga, pusat simetri. Pusat simetri adalah titik dalam kristal di mana melalui dapat dibuat garis lurus sedemikian rupa sehingga pada sisi yang satu dengan sisi yang lain dengan jarak yang sama dijumpai kenampakan yang sama, tepi, sudut, atau bidangnya. Pusat simetri selalu berhimpit dengan pusat kristal, tetapi pusat kristal belum tentu merupakan pusat simetri. Jadi itu yang perlu diingat. Ya, kita masuk pada klasifikasi sistem kristal. Yang pertama adalah bagaimana cara kita melakukan penggolongan. Yang perlu diingat adalah jumlah sumbu kristal. Yang kedua, letak sumbu kristal yang satu dengan yang lain atau sudut yang dibentuk sumbu. Yang ketiga, parameter yang digunakan untuk masing-masing sumbu. Setelah mengetahui cara untuk melakukan penggolongan sistem kristal, berdasarkan hal tersebut, sistem kristal terbagi menjadi 7 bagian, yaitu isometrik, tetragonal, heksagonal, trigonal, ortorombik, monoklin, dan triklin. Ya, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem kristal heksagonal. Sistem ini mempunyai 4 sumbu kristal, di mana sumbu C tegak lurus terhadap sumbu yang lain. Sumbu A, B, dan D masing-masing saling membentuk sudut 120 derajat satu terhadap yang lain. Sumbu A, B, dan D mempunyai panjang yang sama, sedangkan panjang C berbeda. Dapat lebih panjang atau lebih pendek, umumnya lebih panjang. Ya, pada saat menjelaskan sistem kristal heksagonal ini saya akan dibantu dengan alat peraga.